Halo, selamat pagi. Ya, kita akan bahas materi kalor di sesi ini. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pemuaian, sekarang kita bahas tentang kalor dan sedikit kita flashback ke materi SMP ya, kalor. Jadi kita ingat lagi definisi kalor itu adalah kalor merupakan energi dalam bentuk panas. Jadi kalor itu dapat berpindah dan berubah wujud. Jadi energi dapat berpindah dan berubah wujud. Intinya setiap benda memiliki kemampuan dalam respon kalor yang diterima atau yang dilepas. Dan kemudian kita akan bahas tentang kalor jenis. Jadi SMP sudah pernah kita bahas, kita sedikit ulang lagi. Jadi setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda-beda tentunya. Jadi dia itu adalah respon dari kalor yang diterima atau yang dilepas. Kalor jenis itu merupakan kalor yang diserap atau dilepas setiap perubahan 1 derajat Celcius pada 1 kg benda. Jadi jenis bendanya apa, jadi berubah 1 derajat Celcius itu membutuhkan berapa kalor untuk 1 kg benda. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel jenis zat nih, misalnya nomor 1 udara. Jadi udara yang jumlahnya 1 kg untuk menaikkan suhunya 1 derajat itu perlu kalor 1000. Itu maksudnya. Kemudian air untuk naik 1 derajat untuk 1 kg air ya. Untuk air yang murni 1 kg itu sama dengan 1 liter ya. Jadi 1 liter air itu kalau kita timbang itu harusnya sama dengan 1 kg. Jadi untuk 1 kg air, untuk naikin 1 derajat, untuk menaikkan 1 derajat dari 1 kg air itu perlu kalor 4200. Jadi lebih besar daripada udara. Jadi perlu kalor 4200 hanya untuk 1 derajat saja. Sedangkan kalian bisa lihat tabel yang lainnya di sini. Dari tabel yang di sini yang paling kecil itu adalah emas. Emas jadi mudah untuk dinaikkan suhunya. Kedua juga ada raksa di sini. Ya, semakin kecil kalor jenis nilai kalor jenis dari suatu benda, itu semakin gampang kita menaikkan suhunya dia. Karena hanya memerlukan kalor lebih sedikit. Jadi kita misalnya bandingkan nih raksa sama air ya biar dekat. Raksa kalau mau dinaikkan 1 derajat untuk 1 kilonya itu hanya butuh kalor 140 Joule, hanya 140. Sedangkan air dia butuh 4200. Jadi jelas bahwa raksa itu lebih hemat untuk kalor untuk naikin suhu gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi kalor memerlukan lebih sedikit. Raksa membutuhkan lebih sedikit kalor dibandingkan air untuk sama-sama naikin 1 derajat. Artinya kalau kita kasih kalor yang sama, maka yang lebih cepat naik suhunya adalah si raksa. Jadi sama-sama dikasih kalor terus-menerus dikasih panas, maka yang akan melonjak suhunya lebih tinggi nantinya adalah raksa karena dia hanya memerlukan kalor yang lebih sedikit. Ini contoh, minyak kelapa 1 kilo, alkohol 1 kilo, sama 1 kilo. Diberi energi kalor besarnya sama. Jadi adil dikasih kalornya sama. Ternyata suhu alkohol lebih besar daripada kenaikan suhunya minyak. Jadi alkohol lebih besar. Hal ini menunjukkan apa? Kalor jenis alkohol lebih kecil karena dia lebih gampang naik. Jadi dia hanya perlu kalor lebih sedikit udah naik. Dikasih sama ya berarti dia lebih cepat naik begitu. Kayak jawabannya itu tadi. Itu tentang kalor jenis. Konsepnya kalor jenis. Oke, perhitungan kalor yang diserap atau dilepas benda dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan mc delta T untuk suatu perubahan suhu ya, kalor yang diserap. Jadi ya M massa, C kalor jenis, dan delta T perubahan suhu. Jadi kalor yang diterima atau dilepaskan yang untuk benda mengalami perubahan suhu itu dirumuskan dengan Q sama dengan mc delta T.
Jadi M massa, C kalori jenis, dan delta T perubahan suhu. Kita ingat lagi massanya kilogram karena di sini satuannya, ingat ini yang paling penting, kalori jenis dan suhunya Celcius. Jadi kita menggunakan joule di sini. Contoh perhitungannya, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat, dipanasi hingga mendidih. Mendidih ya, underline berarti 100. Kalori jenisnya adalah 4200. Tentukan jumlah kalori yang diperlukan dalam satuan joule. Nah, tinggal masukkan angka, selesai ya. M-nya 100 jadi 1 kilo, 0,1 kilo, C-nya T1 dan T2 sehingga kita dapat delta T kan. Oke. Langsung dihitung QMC delta T 0,1 kali 4200 kali delta T-nya adalah 100 kurang 20. Jadi hasilnya adalah 33600 joule. 3600 joule. Oke, selesai. Contoh kedua, kita pakai kalori. Kalori itu berarti ya sedikit berbeda. Jadi massanya 100 gram, suhu awalnya 20 hingga suhunya jadi 80 derajat, dan kalori jenis airnya di sini adalah ini 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi dalam kalori itu biasanya per gram ya. Kalau joule biasanya dalam per kilo. Bisa juga nanti diubah-ubah, tapi ini satunya seperti ini, kita nanti sesuaikan saja. Tentukan jumlah kalori yang diperlukan. Nyatakan satuan dalam kalori. Langsung, karena di sini C-nya dalam 1 kalori per gram, dan di sini massanya juga masih dalam gram, yang nggak usah kita ubah. Kita buat dia simpel aja, tinggal hitung. Massanya ya tetap kita dalam gram, karena di sini adalah kalori per gram. Harusnya pergi juga ya. T-nya dari 20 ke 80, nanti kita juga dapat delta T. So, jadi bisa langsung kita hitung Q sama dengan MC delta T, M-nya 100, C-nya tinggal 1 ya. Untuk air 1 kalori. Ya, nanti langsung. Untuk air 1 kalori sama dengan 4200 ya. Joule per kilogram. Oke. Hasilnya tinggal dihitung 100 kali 1 kali 80 kurang 20, 60, berarti hasilnya adalah 6000 kalori. Ya, sama aja, yang jelas satuannya harus setara. Ingat 1 kalori 4,2 joule. 1 kalori itu adalah 4,2 joule, yang menyatakan bahwa untuk air, C air itu sama dengan 1 kalori per gram 1 ya. Derajat Celcius itu sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kita bahas tentang perubahan wujud zat, kita flashback juga masih ya. Perubahan wujud 3 kategori zat: padat, cair, gas. Ya. Ketika dia mulai merenggang dari keadaan awal, maka dia memerlukan kalor, itu intinya. Kalian bisa lihat sendiri kan, padat ke cair, mencair, tanda panah merah, tanda panah warna merah ya. Kemudian dari padat menjadi gas, tanda panah merah, kemudian cair menjadi gas, tanda panah merah. Kalian bisa sendiri ingat lagi. Pada cair, mencair, cair ke gas dia menguap, kemudian padat ke gas menyublim. Semua tanda panah merah ini dari yang posisi partikelnya cenderung merapat menjadi merenggang dan merenggang. Ya, ini padat merenggang, dia sedikit renggang menjadi sangat renggang, apalagi dari padat ke sangat renggang, itu semuanya menyerap kalor sehingga diberi tanda panah warna merah. Dan kebalikannya, dia melepas kalor. Dalam perubahan wujud tidak ada perubahan suhu. Jadi kalau es yang sedang mencair, suhunya adalah konstan, suhunya 0 derajat untuk air murni. Kemudian kalor yang diserap atau dilepas benda dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q-nya menyatakan jumlah kalor dan M massa. L menyatakan adalah kalor laten atau latent heat atau kalor lebur. Kalor uap juga masuk ke L.
Jadi di sini tidak ada delta T di rumusnya ini. Hanya itu aja, tinggal nanti kalian hitung. Contoh perhitungannya langsung ya, Mas. Es bermassa 100 gram pada suhu 0 derajat dipanasi hingga seluruhnya menjadi air bersuhu 0. Jadi kalau es yang sedang mencair ya dari suhunya dia harus mulainya dari 0 dan menjadi air sepenuhnya dia berada di 0 juga. Tentukan kalori yang diperlukan, tinggal hitung Q sama dengan M kali L, massanya. L-nya di sini dalam kalori ya, kalori per gram. Jadi ya udah tinggal diamkan gram, dapatnya adalah 12.000 kalori. Nah, ini ingat lagi tentang SMP sedikit berbeda ya. Es bermassa 200 gram, suhunya -5. Oke, dipanaskan hingga suhunya 20 derajat Celcius. Berapa kalori yang diserap? Oke, di sini ada kalori jenis es 2100, kalori lebur es 336 per kilogram, sama kalori jenis air. Berarti kita di sini menghitungnya dengan satuan joule. Oke, kita ingat lagi ke grafik bahwa es yang bermassa 200 gram tidak bisa langsung menjadi air bermassa 20. Jadi ada 3 tahapan dan ini perlu kalian perhatikan baik-baik. Ya, kalian ingat kembali ada 3 tahap bahwa es yang suhunya -5 dia suhunya harus naik dulu mencapai titik 0 derajat. Dan di sini wujudnya masih es. Di sini masih es semua. Nah, ketika suhunya sudah 0, dia baru mulai mencair. Jadi kalau suhunya masih minus, esnya belum mencair. Ketika suhunya sudah 0, dia baru mencair. Baru mulai mencair dengan suhu tetap 0 sampai di titik sini. Jadi di posisi dari Q2 dari titik sini sampai sini, saya misalkan titik A ke titik B, itu proses mencairnya. Perlahan dia mencair dan suhunya sama semua dalam satu wadah ya, suhunya 0. Dan di titik B dia baru menjadi air seutuhnya. Jadi kalau A es semuanya, kalau di titik B semuanya sudah menjadi air. Dan dari titik B setelah masih tetap dia mendapat kalor, masih tetap dia menyerap kalor, baru dia mulai naik suhunya sampai ke 20 derajat. Nah, di sini beda-beda. Di titik -5 sampai 0, Q1 itu es naik suhunya sampai 0, dari -5 sampai 0, sehingga nanti menggunakan perhitungan yang berbeda. Kemudian di Q2 dia proses perubahan wujud tanpa mengalami perubahan suhu, maka dihitung dengan rumus yang berbeda juga. Dan di Q3 itu juga sudah berubah wujudnya menjadi air, sehingga perhitungannya dengan menggunakan C air. Oke, kita langsung hitung. Q1 MC delta T, masanya adalah karena masih dalam gram kita jadikan kilogram ya, karena pakai kilogram di sini. 0,2 kali 2100 kali 5, 2100. Ini adalah jumlah kalor pada proses Q1 dari titik -5 sampai titik A. Next, proses Q2 M kali L, tinggal kita hitung Q2 nya adalah 0,2 dikali dengan L nya 336, hasilnya 67200 Joule. Dan Q3 tinggal masukkan angka lagi, 0,2 4200 dikali dengan perubahan suhunya jadi 20 derajat, sehingga total kalornya tinggal kita jumlahkan, dapat hasil 86.100 Joule. Jadi perlu diperhatikan dengan baik bahwa es harus mengalami 3 tahap untuk menjadi air. Yang tadinya suhunya -5 es menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Oke, asas Black. Ini sih disinilah perpindahan kalor atau perpindahan energi yang dibawa dari benda yang suhunya tinggi, yang berarti memiliki energi yang lebih tinggi, ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi yang menerima itu adalah benda yang suhu rendah.
Dan yang melepas adalah benda yang bersuhu tinggi, lebih tinggi. Jadi bisa dilihat ya, 1 kg cairan X misalnya yang suhunya 100 dimasukkan, dituangkan, dicampur dengan 2 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Menjadi 3 kg campuran. Kita nggak tahu suhunya berapa. Jadi ini asas sebenarnya kita ingat lagi, kita sebenarnya flashback kembali. Kita menggunakan rumus berapa energi dilepas, sekian energi yang diterima, dengan keadaan bahwa dalam pencampuran ini hanya ada perpindahan kalor antara dua zat, yaitu cairan X dan air. Jadi tempatnya tidak terhitung, atau udara luar juga tidak terhitung. Jika misalnya kalor jenis X itu adalah 2400 Joule per kilogram, yang melepas kemudian air yang menerima. Bagian melepas, karena di sini dari suhu 100 dan kecampur sama 20, sama-sama kecampur di sana, tidak ada perubahan wujud. Jadi perhitungannya sederhana. Yang bagian melepas hanya menggunakan MC delta T, yang menerima juga MC delta T. Kita masukkan angka ya, karena pakai Joule per kilogram, berarti kita masukkan angka 1. Kemudian Cx-nya adalah 2400. Dengan perubahan suhu ini yang biasanya salah, hati-hati. Jadi perubahan suhu yang jelas nanti suhu campuran ini Tc itu lebih kecil daripada 100. Jadi 100 kurang Tc. Itu untuk yang melepas, untuk yang ini. Kemudian untuk yang menerima, untuk yang ini. Ya, 2 kilo kali 4200 dikali Tc minus 20. Ini kebalik karena Tc lebih tinggi daripada suhu awalnya air. Ya. Jadi yang jelas sebenarnya pakai hukum kekalahan energi. Jadi ini rumusnya. Kalau penjabarannya gampang sebenarnya. Jadi kita langsung pakai rumus ini aja. Nah, kemudian diturunkan. Ini 24, 100 ini, oke. Dikali dulu, oke, boleh sebenarnya bisa dicoret juga, sehingga dapat 2400 minus 24 Tc 84 yang 680 Tc, dihitung sehingga mendapatkan Tc nya adalah 37,8 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya adalah 37,8, lebih tinggi dari suhu air yang awalnya 20 dan lebih rendah dari cairan X yang awalnya 100. Jadi tengah-tengah lah, bukan tengah-tengah sih, di antaranya. Ini contoh yang lainnya. Logam X 100 derajat, 2 kilo air, 20 derajat, berapa kalori jenis logam jika suhu campurannya yang diukur adalah 30 derajat Celcius. Jadi dari sini, dari sebuah percobaan bisa dihitung, biasanya digunakan adalah kalorimeter ya, agar perpindahan kalor dari zat yang dicampur tidak bisa dikurangi dengan lingkungan. Jadi ini dimasukkan ke sini sehingga suhu campurannya 30, yang ditanyakan berapa kalori jenis logam X. Jadi kita bisa itu ukur dulu suhu awal dari logam X berapa, suhu airnya berapa, kemudian dicampur, kita ukur lagi suhu campurannya berapa sehingga kita dapat kalori jenis logam X. Jadi sebuah eksperimen yang digunakan untuk mengukur sebuah kalori jenis dari sebuah benda. Oke, kita hitungnya sama, tidak ada perubahan wujud, langsung kita masukkan angka. Ya, yang melepas yang jelas logam X, MC delta T, yang menerima air, MC delta T juga sama, kita masukkan angkanya, kita pakai kilo, jadi 0,2 kali Cx untuk logam X, dan suhu 100 dikurang 30 langsung di sini udah ada. Karena suhu campuran 30 kan. Kemudian M-nya air 2 kali kalau jenis 1200, kemudian suhunya dari 20 jadi 30, berarti 30 kurang 20. Ingat. Sekarang kita tinggal kali 0,2 Cx yaitu 70 sama 10. Oke, bisa kita kali bebas sebenarnya. Misalnya 70 sama 0,2 nya habis, 2 nya coret sama 2, 7 sama 42 juga boleh.
Oh ya, belum juga ya, 7 sama 42, sehingga dapatnya intinya yang dapatnya adalah 6000 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu adalah kalor jenis dari logam X. Jadi hasilnya adalah 6000 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis logam X. Nah, di sini yang berbeda yang masuk ke tahap bahwa ini adalah analisanya level SMA. S suhunya minus 10, 200 gram es suhunya minus 10 dimasukkan ke 500 gram air suhunya 50. Jadi air hangat dimasukkan es. Apa yang terjadi? Berapa suhu campurannya? Tabel di sini udah ada ya, kalor jenis es 2100, kalor lebur es 336.000 dan kalor jenis air 4200. Jadi kalian bayangkan mencampur 500 gram air atau setengah liter air dengan 200 gram es yang suhunya minus 10. Ya harusnya airnya jadi lebih dingin daripada yang tadi kan. Pertanyaannya, esnya mencair semua nggak? Oke, kita hitung. Oke, ketika es dimasukkan ke dalam air hangat, otomatis es akan mengalami perubahan tahap dia. Nggak langsung berubah wujud. Es ini yang minus 10 dia harus naik dulu suhunya dari minus 10 menjadi 0 seperti tadi. Kemudian karena dia menerima kalor dari yang air yang hangat, kemudian dia harus mengubah dulu wujudnya menjadi air seutuhnya. Kemudian kalau misalnya kalor yang diberikan dari air hangat masih ada, maka dia suhunya baru bisa naik. Jadi ada 3 tahap. Seandainya kalor yang diberikan cukup banyak untuk mengubah es yang minus 10 menjadi air dengan suhu tertentu. Oke, stepnya di sini di kalor yang melepas kalor itu adalah air, ya udah dia tidak akan berubah wujudnya. Dia hanya turun suhunya dari 50 dan tidak akan pernah mungkin juga airnya bisa menjadi es jika dalam keadaan seperti ini. Kemudian yang menerima kalor itu adalah es. Es ya seperti yang saya katakan tadi, dia akan mengalami 3 tahap. 1, naik suhunya menjadi 0. Tahap kedua adalah dia melebur. Tahap ketiga, jika kalornya masih ada maka esnya akan menjadi air dan naik suhunya jadi delta, tergantung delta T berapa. Ingat di sini C-nya menggunakan masih es ya, masih es, dan sini sudah menggunakan air. Jadi 3 tahap, 1, 2, 3 itu adalah kalor yang diterima es dan digunakan untuk 3 tahap dari es itu sendiri, sedangkan yang melepas hanya 1. Jadi kita masukkan angkanya sekarang. Yang melepas itu 0,5 kilo kali 4200 dikali dengan suhu awal nilai 50 dan suhu campurannya kita masih belum tahu, minus TC, kita misalkan TC. Langsung ke sama dengan, berarti sekarang ke bagian es kan. Es di tahap yang 1 Q1 0,2 masanya. Ingat ini 0,2, kalau jenisnya 2100 dalam kurung 0 minus 10 ya, nanti di 10. Kemudian kalor leburnya bagian kedua, tahap kedua 0,2 dikali 336.000. Kemudian ditambah tahap ketiga. Dan perlu diingat ya, biasanya yang paling sering salah adalah di bagian di sini dan di sini. Ya Mas. Biasanya langsung loncat aja. Padahal tahapnya beda-beda. Ingat tahap 1 dari es itu dari 0 sampai 10, yang jelas perubahan suhunya kan 10. Kemudian ini melebur, kemudian bagian ketiga, tahap 3 SM kali C-nya sekarang sudah menjadi air dia kan di tahap di sini. Mau ke ketiga dia menjadi air. Dalam kurung suhu campurannya entah berapa dikurang 0 karena suhu awal dari sini adalah 0. Ketika dia mulai jadi air, suhu awalnya air itu adalah 0. Bukan lagi minus 10. Ingat dia sudah berubah menjadi air, ketika dia baru menjadi air dia suhunya 0 bukan lagi minus 10. Jadi TC minus 0 perlu sangat diperhatikan untuk bagian itu. Sisanya gimana? Sisanya tinggal hitung secara matematis dan di sanalah konsep fisikanya.
ya. Kemudian kita turunkan angkanya. Ini jadi 4200, kemudian kalor leburnya 67200, kemudian yang bagian belakang karena minus 0 ya jadinya adalah 840 DC. Bagian depan segitu. Kemudian kita pindahkan variabelnya ruas ke masing-masing ruas, kita dapat 105.000 dikurang 71.400. Nah, sampai di sini yang perlu sangat diperhatikan adalah bagian ini. Ini konsepnya untuk ke contoh soal berikutnya. Bahwasannya di bagian kiri dia akan lepas kan, ini lepas. Jadi total kalor Q lepasnya adalah 105.000 Joule. Itu adalah kalor maksimum yang bisa diberikan oleh air hangat. Jadi maksimum dia ngasih kalor segitu bisa deh. Jadi 105.000. Dan kalor yang digunakan es untuk mencairkan dirinya, hanya untuk mencairkan dari suhu minus 10 menjadi air semua, itu totalnya adalah 71.400. Jadi ada dua tahap, es naik dulu menjadi 4.200, kemudian untuk melebur sekian. Ini adalah jumlah kalor yang digunakan es dari titik minus 10 sampai ke Q2 di sini. Ya, kenapa perlu kita perhatikan? Karena kita perlu melihat keadaan di mana apakah kalor maksimum yang diberikan air ya cukup untuk mencairkan semua es. Untuk masalah ini udah sangat cukup lebih kan. Jadi 105.000 kalor maksimum yang disediakan oleh air dan diperlukan 71.400 kalor untuk mencairkan semua esnya. Dan itu cukup. Itu berarti suhu campurannya di atas 0 derajat. Dan semua es mencair. Setelah itu kita langsung hitung lagi selanjutnya, kita mendapatkan bahwa 33.600 sama dengan 2940 TC, sehingga kita mendapat bahwa suhu campurannya adalah 11,43 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya berada di 11,43. Jadi kita misalkan di titik ini dia naik sampai di 11,43 derajat Celcius ya di bagian sini ya. Jadi itu adalah suhu campurannya ketika es mengalami 3 tahapan ketika dia menerima kalor dari sebuah air hangat. Oke, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Masih sama, 200 gram es suhunya minus 5 dicampurkan, dimasukkan ke dalam 250 gram air suhunya 60 derajat Celcius. Oke, kita di sini menggunakan kalor jenis dengan satuan kalori dan kalor lebur juga semuanya kalori per gram. Kenapa ya? Sama saja, cuman kalau perhitungan menggunakan kalori itu lebih gampang karena angkanya lebih enak untuk dilakukan kalkulasi. Jadi cara perhitungannya gimana? Oke, kita menggunakan cara kedua. Kalau tadi namanya teknik pertama, sekarang kita coba untuk cara kedua. Cara keduanya caranya seperti apa? Pertama kita hitung Q lepas maksimum. Maksudnya maksimum adalah ketika air yang suhunya 60 derajat Celcius memberikan semua kalornya sehingga menjadi air yang bersuhu 0 derajat. Itu Q lepas maksimum. Jadi perhitungannya adalah masanya kita pakai kalori di sini berarti tetap kita pakai gram ya. 250 gram dikali 1 karena bentuknya air dan kali 60. Delta T-nya maksimum. Itu sebesar 60. Ini adalah kalor lepas maksimum yang bisa diberikan oleh air. Jadi secara maksimum sehingga air itu nanti bisa menjadi suhu 0 derajat. Total kalor maksimum yang bisa diberikan oleh air itu adalah 15.000 kalori. Nah, kita bahas ini jadi dapat 15.000 kalori
kalor maksimum yang bisa diberikan oleh air hangat. Sekarang kita cek S-nya perlu kalor berapa untuk cair semua. Q untuk mencair dia berarti 2 tahap. Ya, 2 tahap untuk mencair saja, sama seperti tadi yang kita udah highlight tadi ya, bahwa M C S delta T sama ME kali MS dikali dengan L. Jadi 2 tahap hanya untuk menjadi air saja yang suhunya 0. Jadi kita belum bahas bahwa nanti S-nya menjadi suhu air yang suhunya tertentu. Jadi di sini hanya untuk mencair, jadi suhunya dia dari -5, dia harus naik dulu menjadi 0, kemudian dari suhunya 0 dia harus mencairkan semuanya jadi air yang suhunya 0. Oke, untuk mencair dia perlu kalor 200 dikali 0,5 dikali 5. Ingat ya, ini kalor jenis S 0,5 kalori, masanya 200 gram. Dan perubahan suhunya adalah 5 karena dari suhunya -5. Kemudian untuk mencair M kali L masanya adalah 200 dikali 80. Total kalor yang diperlukan untuk mencairkan es semuanya adalah 16.500 kalori. Ya, di contoh ini kita mendapatkan bahwa untuk mencair semuanya itu adalah membutuhkan 16.500 kalori. So, kalor dari air hangat tidak cukup untuk mencairkan es. Jadi air hangat dia hanya bisa memberikan kalor maksimumnya 15.000. Sedangkan es untuk mencair semuanya menjadi air yang suhunya 0 itu adalah 16.500. Jadi tidak semua es mencair. Suhu campurannya bisa langsung kita dapat kesimpulan bahwa suhu campuran adalah 0 derajat Celcius. Ya. Karena tidak semua es mencair, kita sudah langsung mendapat bahwa suhu campuran adalah 0. Tidak semua mencair, nggak cukup kalori. Jadi air yang tadi 60 ternyata yang menjadi air yang suhunya 0, dan es yang tadi juga sebagian, beberapa bagian dia menjadi air dan beberapa bagian masih dalam bentuk es. Oke, oh ya nih gambarnya. Jadi kalau air suhunya jadi bagian di sini 0, kemudian kalau yang -5 dia hanya sampai di titik sini ya, sampai sini. Jadi airnya sini, kemudian esnya kemungkinan sampai di sini karena nggak semuanya mencair. Dia hanya melewati 2 tahap ya untuk mencair, jadi dia cuma perlu Q1 dan Q2. Hanya untuk mencair aja nggak cukup, gimana dia mau naik lagi suhunya. Pertanyaannya adalah berapa es yang mencair, berapa massa es yang mencair. Kita bisa hitung sama dengan menggunakan prinsip asas Black. Berapa es yang mencair? Pertama, kita sudah mendapatkan bahwa Q lepas maksimumnya ada 15.000. Nah, dari 15.000 ini kita harus pisah-pisah bahwa penggunaan 15.000 ini melalui 2 tahap, nggak bisa langsung sekalian. Jadi 15.000 kalori digunakan 2 tahap. Yang pertama harus melewati tahap Q1 terlebih dahulu di sini dengan jumlah kalor adalah 500 kalori. Jadi harus digunakan dulu 15.000-nya sebanyak 500 kalori. Jadi sampai Q1 di sini itu 500 kalori ya. Sehingga sisa kalornya Q sisa 1 dari Q1 sini sisanya adalah 15.000 dikurang 500. Jadi hasilnya adalah 14.500 kalori. Itu adalah sisa setelah melalui tahap 1. Nah, sisanya itu baru digunakan untuk mencairkan es. Baru dia mulai untuk mencairkan. Kita menggunakan Q sama dengan M kali L. Bahwasannya massa es yang mencair bisa kita hitung ya. Ingat ini rumus untuk kalor digunakan untuk mencairkan, untuk peleburan ya, massa kali L. Bahwasannya tadi kita udah hitung ya, kita sudah hitung bahwa tidak semua es mencair. Tidak semua es mencair karena kalornya kurang. Sisa kalornya adalah 14.500, baru kita hitung bahwa berapa sih yang mencair, berarti Q sisa dibagi dengan L. Q sisanya 14.500 dibagi dengan L 80. Sehingga kita mendapat menghitung bahwa massa es yang mencair adalah 181,25 gram.
Tadi massa es totalnya adalah 200, yang mencair hanya 181,25. Jadi masih ada 18,75 gram yang tidak mencair. Jadi tidak semuanya mencair. Jadi itu adalah perhitungan yang jelas menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi perlu selalu diperhatikan bahwa bagian mana yang melepas, bagian mana yang menerima, dan tahap-tahap dari proses pencairan es yang suhunya di bawah 0 seperti apa. Bagaimana jika kalor lepas maksimumnya lebih besar daripada kalor untuk mencair? Ya udah pasti esnya mencair semua kan. Kalor maksimumnya yang dikasih, kalor yang diberikan banyak, yang mencair sedikit, ya pasti semuanya mencair, sama seperti kasus tadi. Sama seperti contoh satu yang tadi ya. Kita juga bisa menggunakan cara kedua untuk contoh soal yang tadi. Ini contoh soal yang tadi. Dapatnya kan 11,43 derajat Celcius. Kita bisa menggunakan cara kedua. Cara kedua juga masih sama. Q lepas maksimumnya yang tadi udah saya kasih ini. Q lepas maksimumnya adalah 105.000 Joule. Ya, 105.000 Joule. Kemudian kalor untuk mencair, Q untuk mencairnya juga sudah pernah kita bahas tadi, 71.400. Jadi udah dapat Q lepas maksimum. Q untuk mencair ternyata jauh lebih besar Q lepas maksimumnya 105 sama 71.400. Jadi semua es mencair dan kecenderungan bahwa suhu campurannya bukan 0, pasti di atas 0. Pasti ya, karena di sini udah ada selisih, ada kalor sisa. Maka T campuran, suhu campuran kedua zat ini bisa langsung kita hitung menggunakan ini, karena sama-sama air ya, jadi ya bisa kita pakai C-nya di bawahnya di sini. Jadi karena jenisnya sama ya langsung bisa seperti ini. T campurannya adalah delta Q selisihnya dibagi dengan M total. M totalnya itu dijumlahkan dikali C air. Seandainya nih jenisnya beda, berarti akan ada tambahan. Jadi di bawahnya berbeda, sedikit berbeda, tapi bisa disesuaikan gampang. Jadi delta Q-nya adalah 33.600 dibagi M totalnya menjadi 0,7. Ya, jadi 500 gram ditambah 200 gram jadi 0,7 kilogram dikali 4.200, hasilnya sama. Jadi di sana sudah kita bahas ada dua cara untuk menentukan sebuah pencampuran, hanya satu contoh soal, satu contoh kasus di mana air dicampur dengan es menghasilkan apakah esnya mencair semua atau masih ada es yang tersisa. Itulah cara perhitungannya, yang jelas kalor yang disuplai apakah cukup untuk mencairkan es itu. Nanti kalau misalnya pencampurannya dengan berbeda jenis, ya misalnya es yang sudah pasti jadi air dicampur dengan zat yang lain yang hangat, misalnya ada minyak yang hangat, pencampurannya jadi suhu campuran jadi berapa, bisa jadi minyak, atau misalnya sirup dengan nilai kalor jenis yang tidak sama dengan air, prinsipnya sama. Jadi prinsipnya sama, ada bagian yang melepas kalor, ada yang menerima kalor. Jadi kalkulasinya hanya di seputar itu saja. Oke, itu aja di sesi ini. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Sampai jumpa di sesi berikutnya.